Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat tentang Isra Mi'raj. Akan saya jelaskan satu kalimat demi kalimat. Ya, perhatikan khususnya para santri. Satu, Allah, pada Allah bisubhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Kenapa? Setiap kalimat yang diawali dengan subhana itu menunjukkan bahwasanya perkara itu, sesuatu itu, hal itu adalah hal, bukan hal yang biasa, bukan perkara yang biasa, dan bukan kejadian yang biasa. Jadi kalau ada hadis atau ayat diawali dengan subhana, berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Pertanyaannya, Beb, subhana itu apa sih? Subhana bimakna tanzih, subhana bimakna al-bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naqsin. Ayo ikuti saya semua ngaji. Subhana bimakna tanzih, tanzihullah min kulli su', subhana bimakna al-bara'ah, bara'ah lillah min kulli naqas. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Kenapa? Sebab Isra Mi'raj ini kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sedikit daripada waktu malam? Ini kan gak masuk akal. Karena ini kejadian gak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan keyakinan dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Jelas gak kira-kira subhana tadi? Jelas? Paham? Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan, asra yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Yang memperjalankan siapa? Jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? Siapa? Kalau Allah yang memperjalankan, yang diperjalankan siapa? Siapa? Berarti yang jadi fa'ilnya siapa? Allah. Allah. Fa'ilnya siapa? Yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Fa'ilnya siapa? Maf'ul bihnya siapa? Berarti ketika Allah memperjalankan, berarti Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah, kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa Allah perjalankan? Satu, pada tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Dalam satu tahun yang sama, aman yang beliau cintai, kafinuhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat. Istri yang beliau cintai, istri yang mengorbankan nyawa, jiwa, dan seluruh hartanya demi dakwah Islam, demi perjuangan Nabi Muhammad, wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad bersedih, maka Allah hibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Paham? Itu Asra.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Al-abd, hamba. Saya jelaskan. Al-abd di sini, hamba di sini adalah hamba yang utuh, bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Al-abd bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, masya yamshi bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil galab, takallam bi'alatil lisan. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga jasad dan juga ruh. Sebab ada ulama sebagian berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu mereka berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan isim apa? Oi santri, lailan isim apa? Nakira apa makrifat? Isim apa? Nakira. Tandanya apa? Tanwin. Kalau makrifat tandanya apa? Alif lam. Pertanyaannya, Beb, kenapa kok pakai isim nakira? Kalau pakai isim makrifat pakai alif lam. Alail. Makrifat itu hal yang sudah jelas, udah ketahuan. Contoh, al-bait, rumah itu udah ketahuan rumahnya. Tapi kalau pakai nakiro, baitun, rumah, mana rumahnya? Rumah siapa? Sebelah mana? Nggak ketahuan. Paham? Nah, di situ kalau pakai al-laila, al-laila berarti al-laila artinya satu malam penuh. Di situ Allah pakai lailan. Apa maknanya? Bermakna muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan taklil, penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian daripada waktu malam. Faham? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidil hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun tetap tidak mengalahkan keutamaan, keistimewaan tiga masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Singkat cerita, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah sampai, saya nggak usah cerita panjang lebar. Kalau saya mau bahas Isra Mi'raj 1 bulan nggak habis-habis. Intinya sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Aku tidak bisa ikut bersamamu. Aku akan hangus, hancur, terbakar, jadi debu, jadi api kalau berjumpa dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau, Allah ciptakan dari cahaya dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah hanyalah engkau, wahai Muhammad. Perumpamaannya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak itu bumi? Hancur nggak? Planet-planet mau sampai ke matahari, hancur nggak? Terus apa yang bisa sampai ke matahari? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika matahari terbenam, yang kembali kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Iya kan? Nah, tidak ada yang
kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Allah panggil Nabi Muhammad? Untuk apa Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan ngaji cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utama perintah tersebut. Contoh saya kalau mau ngasih perintah yang biasa-biasa saja cukup lewat WhatsApp, tapi kalau mau ngasih perintah yang penting saya panggil murid saya, Fadli cepat menghadap ketemu ngobrol langsung, iya kan? Nah berarti perintah ini perintah yang penting, perintah yang utama. Apa itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Kalau di akhirat Allah nggak tanya puasamu dulu, Allah nggak tanya ilmumu dulu, ibadahmu dulu, puasamu, zakatmu, hajimu, enggak. Yang pertama kali ditanya adalah engkau punya sholat. Sholat yang menjadi penentu selamatmu dunia akhirat, sholat yang menjadi penentu engkau celaka dunia akhirat, sholat yang menjadi penentu engkau bahagia dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu sejahteramu, makmurmu, senangmu, bahagiamu dunia akhirat. Itu adalah sholat. Sampai-sampai dikatakan as-salatu ra'sul ibadah, sholat adalah kepalanya ibadah. Berarti ibadah yang lain itu ekor. Nah baik buruknya amal ibadahmu tergantung dari sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu bakal baik. Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna dan seluruh amal ibadahmu akan rusak. Sampai-sampai ada satu cerita, ada seekor sapi, bapak ibu-ibu, ini sapi bilang, saya lebih mulia dari kambing. Kenapa? Karena badan saya lebih besar, daging saya lebih bermanfaat, banyak orang makan. Kambing bilang, walaupun saya lebih kecil dari sapi, setidaknya saya lebih mulia daripada ayam. Kenapa? Karena badan saya lebih besar dari ayam, daging saya lebih banyak dimakan oleh orang. Ayam bilang, walaupun kambing lebih besar dari saya, tetapi saya subuh bangunkan orang sholat, daging saya bisa dimakan, telur saya jadi obat. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, walaupun saya najis, saya masih bisa jaga rumah orang, menjaga dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Babi bilang, ana syarrud dabbah, saya binatang paling buruk, saya binatang paling jahat, saya binatang paling bejat. Tetapi setidaknya saya masih punya iman kepada Allah. Walaupun saya bejat, walaupun saya binatang paling buruk, setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti saya tanya, jawab yang keras, kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Kurang keras, siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Kurang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri
istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Makanya jaga, perhatikan gak punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat di. Gampang, yang penting jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Jaga kau punya sholat, saudara-saudara. Kalau sholat adalah tiang agama, hancur atau rusak atau gokohnya agama tergantung daripada sholat. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, hei anak-anak muda, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Jadilah engkau anak-anak muda yang cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Pulang dari ini majelis, jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad, desamu desa Nabi Muhammad. Hidupkan dengan akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, kepribadian Nabi, dan keberanian serta amar ma'ruf dan nahi mungkar baginda Nabi besar Muhammad. Cinta ulama, jangan sampai jauh dari ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi qurba. Cintai ulama, muliakan ulama, karena beliau-beliau golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja muliakan ulama, kita siapa kok nggak mau memuliakan ulama? Kita udah bangsat iya, banyak dosa iya, ahli maksiat iya, malah membenci para ulama. Makanya sering saya sampaikan, ini di sini banyak ormas-ormas, BPKB ini, Merah Putih, BP, kemudian ormas-ormas yang lain. Kalian semua wajib cinta kepada ulama. Jadi bukan hanya santri yang cinta ulama. Apapun ormas kalian, apapun bendera kalian, jikalau kalian rela mati demi urusan dunia, maka kalian harus lebih rela mati untuk membela para ulama Islam. Saya tanya nih ormas-ormas semua yang hadir di sini, semua ormas yang hadir jawab yang keras, siap bela ulama, siap mati demi ulama. Dulu kalian rela mati demi urusan harta, demi urusan maksiat. Sekarang tanamkan dalam hati kalian, lebih mending bajingan, mending biadab, mending pemabuk, tapi cinta ulama daripada kera-kera berdasi, koruptor, pengkhianat bangsa yang suka nyolong uang rakyat tetapi membenci para ulama. Mending bajingan tapi cinta ulama, mending preman tapi cinta ulama. Makanya cintai ulama, jangan jauh dari ulama, saudara-saudara.